Pembacaan ikrar dan bayat alumni yang akan dipimpin oleh Saudara Ridwan Abdallah SPD dan diikuti oleh seluruh wisudawan dan wisudawati. Kepadanya disilakan. Hadirin wisudawati dan wisudawan dimohon untuk berdiri. Ikrar Baiat. Lulusan Institut Agama Islam Persis Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, lulusan Institut Agama Islam Persis Garut, dengan ini menyatakan ikrar baiat. 1. Kami akan selalu patuh, tunduk, dan siap mengamalkan ajaran Islam secara kafah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Kami akan selalu siap mengabdi untuk kepentingan Islam, umat, negara, dan Jamiah Persis dimanapun kami berada. 3. Kami akan selalu siap mengedepankan kepentingan Jamiah di atas kepentingan pribadi. 4. Kami siap menjadi insan terdepan dalam menuntut, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu yang telah kami peroleh untuk kemajuan Islam, kaum muslimin, negara, dan Jamiah Persis. 5. Kami siap menjadi teladan dalam memelihara hubungan persaudaraan sesama lulusan, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik alma mater, kapanpun dan dimanapun berkiprah, dan serta siap menghadapi tantangan masa depan dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran Islam. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimina. Garut, 20 September 2025. Serah terima lulusan IAI Persis Garut yang akan dilakukan secara simbolis berupa penyerahan dokumen oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa IAI Persis Garut, kepada Dr. Heri Muhammad Tohari, Espil MPD, dan Sunaria SPDI. Kepadanya disilakan. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Kafid STH IMSC selaku Kasubdit Litap Dimas mewakili Direktur Diktis Kementerian Agama RI dengan tema Etika dan Spiritualitas di Era Digital, Tantangan dan Harapan Sarjana Muslim. Kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada al-ayah. Wa qala Imam Az-Zarnuji fi kitabihi, meskipun ini kitab kecil yang mungkin sudah dipelajari sejak kita di Jiniyah mungkin. Fi kitabihi ta'limul muta'alim ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'am majmu'iha bibayani lukain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Rektor Institut Agama Islam Persis Garut beserta para wakil rektor, juga seluruh anggota Senat, Ketua Senat, wabil khusus juga Sekretaris Senat, dan juga para rektor yang lain yang hadir di sini. Ini ada beliau, guru saya, mentor saya, Prof. Jajang Rohmana. Saya juga kaget ternyata beliau di sini. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Ketua Bidgar Dikti Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Koordinator Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat atau yang mewakili, Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut atau yang mewakili, Ketua dan Taskil Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Garut, para anggota Badan Perwakilan Jam'iyah Institut Agama Islam Persis Garut, Ketua dan anggota Senat IAI Persis Garut, Ketua dan Taskil IAI Persis Garut, Ketua dan Ikatan Alumni Mahasiswa IAI Persis Garut. Mohon izin Bapak Ibu, sengaja saya bacakan biar nggak ada yang terlewat. Bapak Ibu, para pimpinan, seluruh jajaran pimpinan baik dari tingkat rektorat, dekanat, jurusan, program studi, tenaga kependidikan, serta yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu seluruh dosen Sivitas dan keluarga besar Sivitas Akademika IAI Persis Garut. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua wisudawan dan wisudawati ke-15 untuk program studi sarjana, dan juga yang pertama untuk program studi magister MPAI nggih. Ya, magister MPAI, Manajemen Pendidikan Islam. Juga para tamu undangan sidang Senat Terbuka Senat Institut Agama Islam Persis Garut. Dan tak lupa yang sama-sama kita banggakan dan yang kami cintai, seluruh wisudawan dan wisudawati baik pada tingkat sarjana yang ke-15 maupun yang pertama,
tingkat magister manajemen pendidikan Islam Institut Agama Islam Persis Garut. Mohon maaf yang pertama kami sampaikan karena di saat bersamaan hari ini Pak Direktur juga ada acara yang tidak bisa ditinggalkan karena kami hari ini mulai sejak minggu kemarin sedang mempersiapkan kick off atau roadshow tuh Hari Santri yang insya Allah nanti kick off-nya akan dilonceng besok hari Senin di Jombang, Jawa Timur. Yang kedua, kami sampaikan mohon maaf juga karena keterlambatan kami, Bapak Ibu para anggota Senat, Bapak Ibu para hadirin, yang mohon maaf karena memang beberapa hal yang harus kami selesaikan juga atas arahan pimpinan. Baru semalam mendarat di Jakarta, terus kemudian langsung ke sini, nggak pulang. Dan alhamdulillah tadi subuh jam 4:30 nyampe di sini, istirahat sebentar, baru kemudian bisa silaturahim dengan Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah seperti tadi, baik di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam ungkapan Syekh Al-Zarnuji tadi, kalau kemudian kita menganggap wisuda itu bukanlah akhir, mohon para wisudawan, anggapan bahwa wisuda itu adalah akhir dari kita belajar itu adalah salah. Justru ini babak baru sedang dimulai. Ketika kawan-kawan mahasiswa misalnya selama kurang lebih 4 tahun atau bahkan ada yang 3,5 tahun mungkin belajar di dalam kelas atau di kelas dalam konteks akademik murni, maka mulai hari ini pembelajaran tentang hidup yang sesungguhnya, bagaimana kemudian para alumni ini ditantang untuk mengimplementasikan pengetahuan dan juga skill yang sudah ditempa bersama dengan seluruh sivitas akademika, terutama Bapak Ibu dosen, untuk kemudian menjadi bagian yang utuh dari masyarakat. Disinilah nanti babak baru ini kawan-kawan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa akan menemui secara langsung dan menghadapi secara langsung berbagai problematika kehidupan. Entah misalnya itu adalah yang terkait dengan ekonomika, yang terkait dengan politik, terkait dengan budaya, terkait dengan agama, dan berbagai bidang lainnya. Kadang-kadang apa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat itu tampak berbeda dan bahkan sangat jauh berbeda dengan apa yang kita pelajari selama di dalam dunia akademik atau di ruang kelas. Makanya problem kehidupan sosial kemasyarakatan di konteks dunia modern atau bahkan supermodern atau bahkan disebut juga postmodern ini sangatlah kompleks. Apa yang tampaknya benar belum tentu itu kemudian menjadi yang benar. Apa yang tampaknya baik atau seolah-olah baik belum tentu itu beneran baik. Makanya dalam istilah sosiologi itu disebut namanya hyperreality.
Makanya dalam konteks derasnya teknologi informasi dan komunikasi, pengetahuan saja itu juga tidak cukup untuk kemudian menjadikan kita sebagai pribadi yang bijak. Makanya perlu yang kemudian harus ada di dalam diri kita, itu yang namanya skill. Kalau bicara pintar, kalau bicara kecerdasan, bicara smart, saya yakin yang paling cepat, yang paling bisa dikatakan smart hari ini mungkin adalah Google. Apapun pertanyaan kita pasti dijawab. Dan dengan cepat selama kita punya kuota. Tetapi Google ini kan tidak punya karakter. Bukan karakter dalam konteks word counting atau letter counting. Makanya pengetahuan saja itu juga tidak cukup, tetapi kita perlu yang namanya karakter. Di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, baik itu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun swasta, yang hari ini juga mengusung dan mengejawantahkan baik dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk tridharma secara umum, dalam konteks pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, bagaimana kemudian kita menjawab persoalan masyarakat, menjadi bagian dan berdiri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bukan kemudian menjadi menara gading. Makanya ada salah satu program prioritas yang menjadi bagian dari atau turunan dari asta cita pemerintah atau Presiden Prabowo, yang kemudian menjadi asta protes Kementerian Agama, yang kemudian menjadi program prioritas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Salah satunya adalah memperkuat karakter dengan atau melalui kurikulum cinta. Bagaimana kemudian kita sebagai individu memiliki kesadaran tentang mahabbah lillah, bahwa kita sebagai sesama makhluk ini juga harus bisa mencintai dan menerima sesamanya, tidak hanya sesama manusia, tetapi juga dengan makhluk yang lain atau ciptaan yang lain. Nah, teknologi ini tidak punya karakter seperti ini karena memang dia didesain by machine dan automatically. Kecerdasannya terset up secara otomatis, tergantung bagaimana kemudian informasi itu diinput. Maka output yang akan keluar itu adalah tergantung bagaimana input yang diberikan. Makanya kawan-kawan mahasiswa, terutama yang generasi-generasi Z ini, yang dikatakan sebagai digital native. Ya, misalnya digital native itu begini. Generasi digital native ini generasi yang luar biasa, Bapak Ibu, kawan-kawan. Misalnya kalau Bapak Ibu, misalnya para dosen, para orang tua dikasih handphone terbaru, itu kira-kira bingung dan khawatir enggak kalau itu kemudian mengoperasikannya gimana? Berpikir nanti kalau rusak piye? Gimana kalau ini rusak? Dan caranya gimana? Tapi kalau generasi Z dikasih aja tanpa dikasih tahu panduannya, mereka tahu cara mengoperasikannya. Dan mereka tidak pernah berpikir takut akan itu rusak. Minimal kalau mereka itu rusak, mereka akan minta lagi ke orang tuanya. Enggak dikasih ngambek, bener enggak?
Generasi digital native itu memiliki kecerdasan teknologi itu luar biasa. Tetapi mereka kebanyakan itu adalah lack of wisdom. Kurang dalam hal kebijaksanaan atau kearifan. Yang ketika kita tarik ke dalam konteks yang lebih luas lagi, karakternya secara umum itu masih sangat minim atau perlu ditingkatkan. Makanya kemudian cenderung mudah untuk kemudian terprovokasi, cenderung mudah untuk men-sharing segala sesuatu tanpa mensaringnya. Kadang-kadang di-share berita apa tanpa dibaca isinya apa, langsung di-share di grup, dikirim ke teman-temannya. Karena bagi mereka yang paling cepat men-share itu adalah yang paling keren. Apapun situasi dan kondisinya, update status. Eksistensi pribadi itu lebih penting dibanding apapun. Lagi makan selfie, makan nih guys. Lagi nonton. Lagi apapun, bahkan lagi galau. Itu juga diposting di statusnya. Bahkan kehidupan yang sangat pribadi pun potensial untuk kemudian diposting dan dikasih tahu ke orang lain. Padahal belum tentu orang lain yang membaca statusmu itu peduli dengan kehidupanmu. Benar nggak? Tapi seolah-olah ini kan bangga. Dan itu menjadi keukuran eksistensi dan kesuksesan diri. Sehingga apa? Seolah-olah tampak selalu bahagia. Nah, tetapi saya yakin generasi-generasi jebolan atau alumni Institut Agama Islam Persis Garut ini bukanlah yang seperti itu. Seperti ikrar yang disampaikan tadi. Maka tidak heran misalnya kawan-kawan mahasiswa, sebelum ke sana saya ingin sharing sedikit. Tadi saya membuka data tentang pantau PTKI. Kita hari ini, tahun ini sedang melakukan pemantauan tentang progres dan situasi dan serta kondisi PTKI, baik perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun swasta. Dan alhamdulillahnya Pak Rektor, IAI Persis Garut itu dalam klaster promoting, promosi. Jadi layak ditiru. Layak untuk kemudian dalam kategori yang luar biasa. Baru saja tadi saya ngecek, jangan sampai kemudian ketika saya hadir ke sini ternyata memang berada pada klaster yang promoting. Rasio dosennya, tingkat kelulusannya, jumlah mahasiswanya itu juga sangat bagus. Nah, karena ini berada pada klaster promoting, maka kawan-kawan alumni, saya sebut kawan-kawan alumni, sahabat-sahabat alumni, ini juga punya tanggung jawab besar menjaga dan mempromosikan positioning yang sudah dimiliki oleh IAI Persis Garut tanpa bermaksud menafikan Persis yang lain ya, perguruan tinggi Persis yang lain, sebagai tanggung jawab bersama. Tetapi mohon maaf Pak Rektor, ketika saya lihat data tentang usia dosen, mohon maaf, ternyata mayoritas dosennya ini senior. Untuk tidak mengatakan sudah sepuh. Mayoritas dosennya ini senior-senior. Yang junior ini sangat sedikit sekali. Makanya para alumni IAI Persis Garut itu butuh kalian. Estafetnya itu butuh kalian. Caranya apa? Jangan pernah merasa bahwa hari ini adalah akhir dari kalian belajar. Lanjutkan studi Anda. Yang S1 lanjut S2. Yang S2 lanjut S3.
Berpikir tidak ada biaya mahal Pak, hari ini beasiswa banyak. Di Kementerian Agama juga ada yang namanya beasiswa Indonesia Bangkit. Baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik untuk S2 maupun S3. Apalagi tadi saya mendengar bahwa IAI Persis Garut ini membuka S1, bahkan juga mau sedang menyiapkan S2 ya Pak Rektor. Untuk prodi yang mohon maaf, setahu saya di mana-mana itu terkenalnya adalah prodi langka peminat. Kang Jajang tahu ini, Prof Jajang. Prodi ilmu hadis. Tapi ternyata di sini mahasiswanya banyak, peminatnya tinggi. Bahkan sedang menginisiasi kelas internasional. Dengan mahasiswa Mesir. Saya kira ini harus juga kami sampaikan ke Pak Direktur nanti. Ini menjadi juga program prioritas Pak Direktur, bagaimana kemudian melakukan internasionalisasi perguruan tinggi. Internasionalisasi bukan sekedar mengenalkan nama perguruan tinggi ke level internasional, tetapi menghadirkan mahasiswa atau sivitas akademika atau dosen dari luar negeri ke kampus kita, dan kita juga menjadi bagian yang juga ada di sivitas akademika di kampus-kampus perguruan tinggi yang luar negeri. Baik itu yang di Timur Tengah maupun yang di Barat. Baik dalam konteks kajian keislaman maupun dalam konteks kajian sains murni. Nah, apa yang telah diinisiasi oleh Institut Agama Islam Persis Garut dengan mempertahankan bahkan mengembangkan program studi ilmu hadis, bahkan menginisiasi program internasionalisasi ini perlu kita apresiasi yang tinggi. Karena memang hari ini mohon maaf, saya menyitir apa yang disampaikan oleh Syaikhul Al-Kiram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Munawar Al-Hajj. Setiap beliau mengajar, baik di dalam terutama S2 ya, beliau hampir, saya kurang tahu sekarang, setahu saya tidak mengajar lagi di S1, tapi saya nggak tahu persisnya. Tetapi untuk S2 dan S3 beliau masih menyempatkan mengajar. Dan satu waktu ketika di kelas kami, saya juga pernah menjadi mahasiswanya, kami bertanya, Prof, kenapa Prof sangat bermurah hati kepada mahasiswa di kelas Prof, baik murah hati dalam nilai maupun dalam memberikan komentar, terutama dalam kajian-kajian ilmu hadis. Jawaban beliau sangat menyejukkan hati. Di tengah situasi kayak gini, ada orang mau belajar hadis, itu sudah sangat bersyukur sekali. Makanya kita harus berikan kebaikan kepada mereka agar hadis ini ada dan akan selalu ada penerus-penerus para muhaddis-muhaddis di Nusantara. Itu yang beliau sampaikan. Meskipun dalam proses pembelajaran akademik beliau ini sangat ketat sekali. Beliau ini kan hampir hafal sekian ribu hadis. Hafal, memang bukan hampir, hafal. Termasuk sanad dan matannya. Beliau kalau ngajar di kelas kami dulu itu tidak pernah membawa buku atau kitab. Tetapi beliau ketika menyampaikan satu hadis itu menyampaikan dari berbagai macam riwayat dan dari berbagai macam kitab. Dan beragam redaksinya. Dan beliau hafal. Nah, bagi beliau, meskipun hari ini sangat sedikit, tetapi ketika beliau melihat ada orang yang masih mau belajar hadis di tengah gemerlapnya perkembangan dunia hari ini, itu adalah sesuatu yang sangat berkah.
kembali, tetapi yang ini bisa menjadi distingsi dari Institut Agama Islam, menjadi salah satu distingsi, menjadi salah satu keunikan dari Institut Agama Islam Negeri Persis misalnya tentang disiplin ilmu hadis. Apalagi kemudian nanti kalau kajian-kajian hadis di sini muncul dengan konteks-konteks kajian baru sains dan teknologinya. Tentu ini sangat luar biasa. Tetapi bukan berarti terus kemudian menafikan kawan-kawan yang alumni PAI. Ada PAI ya Pak Rektor? Ada yang PAI, MPI, Ekonomi Syariah, BKPI ya. BKPI, pokoknya ada 7 atau 8 ya. 9 plus pasca ya Pak Rektor. Ya 9 plus magister. Apapun program studi, apapun disiplin ilmu kawan-kawan semua, selain pengetahuan tadi, karakter itu juga penting. Karena hari ini saya tekankan sekali lagi, mencari yang cerdas itu cukup dengan Google. Kecepatannya jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat, jauh lebih presisi. Tetapi terkait dengan karakter, tentang akhlak, tentu teknologi ini tidak memilikinya. Yang selanjutnya adalah manfaatkan momentum ini juga untuk kemudian membangun jejaring, networking. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan alumni S1 terutama, itu adalah kawah candra di muka awal di mana kita dikenalkan dengan dunia akademik. Langkah awal kita berteman dengan teman-teman circle akademik. Langkah awal kita mengenal dunia mahasiswa, dunia kampus, dunia aktivis, maupun dunia ilmuwan. Yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya, tetapi akan kita rindukan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Hari ini kawan-kawan alumni, Anda tidak tahu dan mungkin tidak pernah berpikir suatu saat 5 atau 10 tahun lagi barangkali temanmu yang dulu kamu remehkan tiba-tiba menjadi bupati, tiba-tiba menjadi gubernur, tiba-tiba menjadi seorang rektor. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba menjadi pengusaha, tiba-tiba menjadi seorang kiai yang luar biasa. Kita kan nggak tahu. Tetapi kalau kemudian network, jalinan silaturahim ini kita rawat, kita jaga, maka tidak menutup kemungkinan 10 atau 15 tahun yang akan datang, kalianlah generasi-generasi yang benar-benar akan menciptakan perubahan menjadi lebih baik. Tetapi jangan lupa kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan alumni, kalau kemudian suatu saat misalnya kawan-kawan ini sudah lulus, kemudian merasa besar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa sukses sendiri. Jangan lupa bahwa ilmu yang bermanfaat salah satunya itu juga karena irsyadu ustadzin. Menghargai guru, termasuk dosen-dosen kita. Mungkin hari ini ada beberapa mahasiswa yang karena dia punya smartphone yang lebih canggih dari dosennya. Ya mohon maaf, kadang-kadang mahasiswa ini kan dosen, mahasiswa dengan dosen, smartphone-nya itu jauh lebih bagus mahasiswa kan. Benar gak? Ya kalau soal kuota lain lagi, gak usah bicara kuota. Tapi rata-rata smartphone-nya itu lebih keren. Bahkan kadang-kadang menyepelekan dosen.
Bahkan ada, tapi saya yakin di kampus ini nggak ada, di kampus lain. Apalagi di PTKI nggak ada lah. Misalnya begini, kadang-kadang hari ini itu kan kesannya kalau kita melihat misalnya mahasiswa itu seolah-olah lebih sibuk daripada dosennya. Dosen yang menunggu mahasiswa datang dengan tanpa dosa, feeling innocent, mohon maaf Pak tadi terlambat saya baru bangun. Izin Pak hari ini saya nggak masuk atau Ustadz karena saya sibuk. Loh emangnya dipikir dosen nggak sibuk tah? Nah tetapi apapun itu saya yakin di IAI versus Garut relasi batiniah yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain itu di sini kawan-kawan alumni. Apalagi perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Biasanya para guru, para asatid, para dosen itu selalu mengirim Fatihah kepada seluruh mahasiswanya, seluruh santri-santrinya. Yang kadang-kala mahasiswa dan santrinya itu nggak ngerti, tetapi menjaga ikatan batin. Yang selalu itu adalah didoakan. Kita nggak tahu entah doa yang mana yang kebetulan itu diijabah. Kemudian menjadikan mahasiswanya itu menjadi pribadi yang sukses. Jadi jangan pernah berpikir atau melupakan alma mater. Alumni pertama sebagai kawah canda di muka itu yang biasanya akan menjadi label. Saya meskipun sudah tugas dimanapun kawan-kawan alumni mahasiswa, meskipun saya sudah kuliah S2 di luar negeri, S3 di mana, kemudian bertugas dimanapun, tetapi di mana-mana kalau saya ditanya atau saya bahkan dikenalnya dianggap sebagai alumni Ciputat. IAIN Syarif Hidayatullah. Karena S1 saya di sana, termasuk Kang Profesor Ajengan Jajang ini. Ya dimanapun nanti rata-rata labeling orang itu kalau ditanya alumni mana, yang muncul itu adalah di saat kita S1, bukan di saat kita S2. Ya mungkin Pak Rektor misalnya yang atau kawan-kawan yang lain, kalau yang alumni Bandung padahal S1-nya sudah ke luar negeri, S2-nya ke luar negeri, S3-nya ke luar negeri. Kalau ditanya alumni mana, pasti jawabnya Bandung, kalau kebetulan Bandung. Kalau Jogja, alumni Jogja. Labeling yang terpatri itu adalah di saat S1. Nah maka dari itu kawan-kawan alumni, kawan-kawan mahasiswa, kami berpesan bahwa jadikan ini dan jangan pernah berpikir bahwa hari ini kalian merasa sudah pintar atau berhenti untuk belajar. Karena apa? Ketika orang itu merasa dia sudah pintar dan berhenti belajar, saat itulah dia menjadi orang yang bodoh. Karena belajar ini adalah long life process. Belajar ini adalah tulis zaman. Sepanjang hayat, bahkan minal mahdi ilal lahdi. Yang mungkin itu kita kadang-kadang kita melupakan. Kita menjadi bagian dari masyarakat itu juga belajar. Kita menjadi pejabat itu juga kita banyak pelajaran di sana. Atau kita menjadi guru ataupun dosen, di saat dia mengajar dia juga kadang-kadang belajar. Kadang-kadang menemukan istilah baru dari mahasiswa, apalagi mahasiswanya generasi Z dengan istilah-istilah slang, istilah gaul saat ini, kalau nggak belajar juga nggak akan tahu. Makanya belajar ini adalah long life process. Termasuk ketika sudah berumah tangga sekalipun, itu juga ada proses belajar. Minimal belajar bagaimana mengelola keluarga.
Itu juga pelajaran. Nah, makanya long life proses ini jangan pernah kawan-kawan alumni berpikir bahwa kalian hari ini sudah lulus kemudian merasa pintar dan berhenti untuk belajar. Nah, termasuk misalnya belajar tentang teknologi ini juga penting. Tetapi jangan sampai kemudian terbawa arus oleh teknologi. Bill Gates, Bapak Ibu dan kawan-kawan alumni misalnya mungkin pernah mendengar Bill Gates ya. Itu kira-kira orang Priangan bukan ya? Bill Gates itu pemilik Microsoft. Penemu dan juga pemilik Microsoft. Microsoft itu hari ini yang kita rata-rata gunakan. Bill Gates itu mengatakan, your future at your fingerprint. Masa depanmu itu berada di ujung jarimu. Ini adalah sebuah istilah kiasan. Hari ini dunia itu sudah datar, tidak lagi bulat, kata Thomas L. Friedman. Kenapa dunia ini datar? Hari ini dunia hanya cukup disentuh melalui ujung jari. Ini sudah datar, kita mengendalikan apapun dari sini. Salah kita mengendalikan ujung jari kita, ini juga bisa berakibat fatal. Salah kita komen di media sosial, itu bisa menjadi persoalan hukum. Salah kita mengklik rekening kita bisa jadi transfernya ke orang lain. Makanya Bill Gates mengatakan itu, your future at your fingerprint. Makanya salah satu solusinya itu adalah bagaimana kita mengontrol diri dengan penguatan karakter. Salah satunya adalah dengan basis kurikulum cinta. Cinta dalam konteks kurikulum berbasis cinta bukan to love, bukan. Bukan seperti pernyataan I love you or I have to love you, bukan. But how I am in loving with you. Atau mahabbah lillah. Cinta seperti bagaimana kita mencintai orang tua kita sebagai bagian dari bentuk penghormatan, bentuk penerimaan, dan bentuk bahwa ini juga berlaku bagi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Loving with itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita sadar bahwa kita sama-sama makhluk yang diberikan karunia dan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian saling menjaga dalam rangka menjalankan tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau karakter loving with ini sudah tertanam dalam kesadaran kita, maka kita juga akan memiliki kesadaran tentang lingkungan kita. Baik lingkungan dengan sesama makhluk hidup, mulai dari sesama manusia bertetangga dengan siapapun, dengan alam, dengan hewan. Makanya kemudian ada yang namanya program penguatan ekoteologi. Bagaimana kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan ini juga menjadi bagian yang tidak boleh kita nafikan. Terakhir, Bapak Ibu dan kawan-kawan, saya hanya ingin menyampaikan berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati, jangan pernah menyerah. Kenapa jangan pernah menyerah? Saya ini sebagai tahadus bin nikmah ya. Dulu ketika saya menjelang wisuda, mulai dari menyusun skripsi, lagu andalan yang menemani saya, ini lagu andalan yang menemani saya mengerjakan skripsi sampai mau wisuda, itu adalah lagunya Iwan Fals, Sarjana Muda. Saya tanamkan pada diri saya untuk kemudian sadar betul biar bisa menerima bahwa menjadi sarjana berbekal ijazah saja
itu kemudian tidak menjadi jaminan hidup enak dunia akhirat. Tetapi ilmu yang manfaat dan karakter kita yang baik itulah yang akan membawa kita menjadi hidup yang lebih berkah dan manfaat. Berkah dalam konteks ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan baik bagi diri kita, bagi sesama maupun bagi alam semesta. Dan kalau sudah menjadi seperti itu, insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan. Apapun insya Allah akan dimudahkan kalau kemudian ilmu kita juga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada sesuatu yang menyinggung, semua bukan karena sengaja tetapi dalam konteks untuk memotivasi para alumni dan juga memberikan inspirasi untuk kemudian bagaimana kita melangkah menjadi pribadi yang lebih baik agar masa depan bangsa, masa depan agama ini menjadi lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Sekali lagi walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha illahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan plakat dari IAI Persis Garut kepada Dr. Nur Kafid STHI MSc mewakili Direktur Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan diserahkan oleh Rektor IAI Persis Garut kepada Dr. Haji Tiar Anwar Bahtiar MHum, disilakan. Pembacaan surat keputusan penetapan wisudawan dan wisudawati berprestasi dalam nominasi wisudawan dan wisudawati peraih IPK tertinggi, wisudawan dan wisudawati dengan hasil riset terbaik, wisudawan dan wisudawati tahfizul Quran 30 juz, wisudawan dan wisudawati teladan yang akan dibacakan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Dr. Heri Muhammad Tohari Esfil MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rektor IAI Persis Garut nomor 1909-B-6/E-1/IAIP-G-9/2025 tentang penetapan wisudawan dan wisudawati berprestasi dengan kategori berpredikat kelulusan IPK tertinggi, riset terbaik dan hafiz 30 juz pada wisuda sarjana angkatan 15 tahun akademik 2024-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Institut Agama Islam IAI Persis Garut setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor IAI Persis Garut tentang wisudawan dan wisudawati berprestasi dengan kategori berpredikat lulusan IPK tertinggi, riset terbaik dan hafiz 30 juz pada wisuda sarjana angkatan 15 tahun akademik 2024-2025. Pertama, memberi penghargaan sebagai wisudawan wisudawati yang berprestasi setiap angkatannya pada wisuda sarjana angkatan 15 IAI Persis Garut sebagaimana tertampir. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Lampiran keputusan Rektor IAI Persis Garut. Kategori lulusan IPK tertinggi dari Prodi PGMI diraih oleh Reva Sautul Haq
dan Tati Hartati dengan IPK yang sama, yakni 3,85. Program studi ekonomi syariah diraih oleh Ai Fatmawati dengan IPK 3,88. Program studi PAI diraih oleh Sofia Siti Hajar Rahmini dengan IPK 3,85. Kemudian program studi ilmu hadis sama juga ini Suten diraih oleh 2 orang. Yang pertama diraih oleh Anissa Ayu Soreha dengan Fatia Sirma Lurus Sirah dengan IPK sama 3,95. Kemudian untuk prodi IAT diraih oleh Fitri Auria Ramadhani dengan jumlah IPK 3,92. Kemudian prodi BKPI diraih oleh Fadira Sadia dengan IPK terbesar di antara yang lain yaitu 3,96. Kemudian yang terakhir yaitu prodi Magister PAI diraih oleh Heri Muryadi dengan IPK 3,88. Untuk kategori riset terbaik, pertama prodi IRHA diraih oleh Teddy Kurniawan dengan nilai riset 82,88. Kemudian program studi IAT diraih oleh Zulfi Muhammad Ramdan dengan nilai riset 83,88. Kemudian ketiga diraih oleh prodi PAI yaitu oleh saudari Syifa Nursyaidah dengan poin 77. Kemudian posisi keempat diraih oleh prodi PGMI yakni Anissa Nuratifah dengan nilai riset 75,38. Kemudian peringkat kelima diraih oleh prodi BKPI diraih oleh Destia Khairun dengan poin 77,50. Kemudian peringkat yang keenam diraih oleh prodi Ekonomi Syariah dengan nilai riset 78,90. Kemudian yang terakhir khusus untuk MPAI diraih oleh saudara Heri Muryadi dengan total poin 82,50. Kemudian untuk kategori mahasiswa hafiz 30 juz pertama diraih oleh ada 11 orang ya yang hafiz 14 orang yang hafiz 30 juz. Yang pertama adalah Ismail As-Siddiqi dari IAT, kemudian Natasha Hasna Nurifdah dari IAT, kemudian Diana dari PGMI, kemudian Fadira Sa'dia dari BKPI, kemudian Dewi Kartiwi dari PAI, kemudian Sarman Faiz Rahmat dari IAT, kemudian Wuran Nurdianti Nengsi dari IAT, kemudian Maya Nabira dari IRHA, kemudian Putra Naufar Prayoga dari IRHA, kemudian Hasna Aufa Mujahidah dari IRHA, kemudian Irfan Rofiansyah dari PAI, kemudian Kulsum Asriyah dari PAI, Ahmad Zaur Haki Al-Asrami dari PAI, kemudian Azmi Auria dari PAI. Jadi genap yang hafiz 30 juz ada 14 orang. Ditetapkan di Garut pada tanggal 20 September 2025 ditandatangani oleh Rektor IAI Persis Garut, Dr. Haji Tiar Anwar Bahtiar M.Hum. Kemudian SK Wisudawan Teladan
Keputusan Rektor IAI Persis Garut nomor 1910 B.6 E.1 IAI strip G strip 9 strip 2025 tentang penetapan mahasiswa teladan pada wisuda sarjana angkatan 15 tahun akademik 2024-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Institut Agama Islam IAI Persis Garut setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor IAI Persis Garut tentang penetapan mahasiswa teladan pada wisuda sarjana angkatan 15 tahun akademik 2024-2025. Pertama, memberi penghargaan sebagai mahasiswa teladan tahun 2025 pada wisuda sarjana angkatan 15 IAI Persis atas nama Teddy Kurniawan SAG dari Prodi Ilmu Hadis. Kedua, kepada penerima penghargaan mahasiswa teladan tersebut di atas akan diberikan beasiswa pendidikan strata 2 Magister Ilmu Hadis, ya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah, diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Garut pada tanggal 20 September 2025, Rektor IAI Persis Garut Dr. Haji Tiar Anwar Bahtiar M.Hum ditandatangani. Khusus untuk mahasiswa teladan, kategori penilaiannya tidak hanya kategori yang sifatnya akademik IPK, tetapi juga indikator non-akademik seperti penelitian. Kebetulan Teddy ini memiliki novelty atau kebaruan yang sangat luar biasa. Beliau meneliti tentang kitab Musnad Arabi, yang pengaruhnya itu berpengaruh terhadap sekte Al-Ibadiyah, ya seperti itu. Jadi nilai kebaruannya sangat luar biasa. Juga dihitung juga dari poin indikator kontribusi beliau terhadap kejamiahan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada wisudawan dan wisudawati peraih IPK tertinggi, riset terbaik tahfidz Quran 30 juz dan wisudawan wisudawati teladan untuk bisa maju ke depan.
Pembacaan surat keputusan penerima beasiswa S3 dosen IAI Persis Garut tahun 2025 yang akan dibacakan oleh Wakil Rektor 2 Bagian Keuangan kepada Dr. Nurul Irfan MAG, disilakan. Surat keputusan Rektor IAI Persis Garut nomor 01778-B.2E.1 Garut _9 _2025 tentang penetapan dosen penerima beasiswa studi lanjut S3 tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor IAI Persis Garut setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan. Pertama, memberikan beasiswa studi lanjut S3 sebesar 50 juta rupiah kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, beasiswa tersebut akan dibayarkan selama rentan waktu 7 semester dengan catatan apabila di tengah perjalanan studi mendapatkan beasiswa dari jalur yang diusahakan oleh kampus seperti Bajnas Kemenag, beasiswa unggulan atau yang lainnya, maka penerima beasiswa harus mengikuti ketentuan kampus yang akan ditentukan kemudian. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Garut 20 September 2025, ditandatangani Dr. Haji Tiar Anwar Bahtiar MHum. Lampiran Surat Keputusan Rektor nomor 01784-B2E1-IAIPG-8/2025 tentang penetapan dosen penerima beasiswa studi lanjut S3 tahun 2025. Daftar dosen penerima beasiswa studi lanjut S3 tahun 2025. 1. Karima Nurfitria MPD. Kedua, Hasan Ansori. 3. Yanti Sam Amir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan penetapan penugasan sebaran dai ke pelosok negeri IAI Persis Garut yang akan dibacakan oleh Rektor IAI Persis Garut kepada Dr. Haji Tiar Anwar Bahtiar MHum, disilakan. Keputusan Rektor IAI Persis Garut nomor 19/B.6/E-1-E-1-9/2025 tentang penetapan sebaran dai IAI Persis Garut pada wisuda sarjana angkatan 15 tahun akademik 2024-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Institut Agama Islam IAI Persis Garut setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor IAI Persis Garut tentang penetapan sebaran dai IAI Persis Garut pada wisuda sarjana angkatan 15 tahun akademik 2024-2025. Pertama, memberikan tugas pengabdian pada wisuda sarjana angkatan 15 IAI Persis Garut sebagaimana terlampir. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Allahu yakhudhu biaidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin ditetapkan di Garut 20 September 2025 ditandatangani oleh Rektor IAI Persis Garut. Lampiran keputusan Ketua STAI Persis Garut nomor 1909/B tahun 2025 tentang penetapan sebaran dai Persis pada wisuda sarjana angkatan 15 tahun akademik 2024-2025. Yang pertama, Saudara Fahad Muhammad Wafki SAG ditempatkan di Hamparan Perak, Sumatera Utara. Kedua, Saudara Irham Akmaluddin SAG ditempatkan di Pekanbaru Riau. Tiga, Saudara Munji Nur Rahman SAG ditempatkan di Oku, Sumatera Selatan. Empat, Saudara Farid Husni Al-Fariji SAG ditempatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 5. Saudara Teddy Kurniawan SAG ditempatkan di Manna, Bengkulu Selatan. 6. Saudara Wildan Nur Rahman SAG ditempatkan di Tinggi Moncong, Sulawesi Selatan. 7. Saudari Dea Zahra Nur Fitra SAG ditempatkan di Sebatik, Kalimantan Utara. 8. Saudari Maya Marcelia SPD ditempatkan di Anak Tuha, Lampung Tengah. 9. Saudari Silmi Salsabila Ramdhani SAG ditempatkan di Ipuh, Bengkulu. 10. Sri Rahayu SAG ditempatkan di Jawa Tengah. 11. Saudari Sipa Nur Saidah SPD ditempatkan di Jawa Tengah. Terakhir, Saudari Siti Fatimah Az-Zahra SPD ditempatkan di Muara Sungkei, Lampung Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keputusan sebaran dai ke pelosok negeri dari IAI Persis Garut ke bidang dakwah pimpinan pusat Persatuan Islam kepada Rektor IAI Persis Garut Dr. Haji Tiar Anwar Bahtirenhum dan bidang dakwah pimpinan pusat Persatuan Islam yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Dr. Yusuf Tajri MPD, Ketua Bidgar Dakwah Daerah Terpencil PP Persis. Kepadanya disilakan. Sesi pemotretan bersama Kapilah Duat IAI Persis Garut bersama Rektor IAI Persis Garut, Wakil Rektor, Ketua Mahat Ali dan bidang dakwah pimpinan pusat. Kepadanya disilakan. Kepada para Kapilah Duat untuk bisa maju ke depan. Untuk selanjutnya, penyampaian kesan dan pesan dari wisudawan yang akan disampaikan oleh Saudara Teddy Kurniawan SAG, wisudawan dari Program Studi Ilmu Hadis. Kepadanya disilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Yang terhormat jajaran pemerintah daerah Kabupaten Garut beserta jajarannya yang mewakilinya. Yang terhormat para pimpinan pusat Persatuan Islam
dan juga badan otonom dari mulai pimpinan wilayah, pimpinan daerah, Persatuan Islam, yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Tiar Anwar Bakhtiar M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Persis Garut, yang kami hormati jajaran Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4, yang kami hormati jajaran Dekan Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam IAI Persis Garut, yang kami hormati jajaran Ketua Program Studi dan para dosen, yang kami hormati sivitas akademika di lingkungan Institut Agama Islam Persis Garut, dan yang kami hormati para tamu undangan, dan yang paling utama para wisudawan wisudawati program sarjana dan pasca sarjana Institut Agama Islam Persis Garut beserta wali dan orang tua. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam aneka nikmat, yang dari kecil hingga yang besar, dari yang terlihat hingga yang tidak terlihat. Sehingga di siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam sidang terbuka Senat Institut Agama Islam dalam rangka wisuda program sarjana dan pasca sarjana IAI Persis Garut. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada sang revolusioner, penegak panji tauhid Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah perjuangan dan pengorbanan. Bapak Ibu hadirin beserta tamu undangan dan juga wisudawan wisudawati yang berbahagia, sungguh sebuah kehormatan saya berdiri di sini di hadapan para cendekiawan, di hadapan para ilmuwan, di hadapan para akademisi, di hadapan para aktivis dakwah Islam untuk menyampaikan kesan dan pesan mewakili dari wisudawan wisudawati Institut Agama Islam Persis Garut. Para wisudawan wisudawati yang berbahagia, hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya lebih istimewa, tapi karena kita semua pernah berada di tempat yang sama. Tempat di mana kita tumbuh itu berat, tapi akhirnya berarti. Kita semua datang ke kampus ini dengan beragam aneka cerita. Ada yang merantau jauh dari rumah, ada yang kemudian bolak-balik sambil bekerja, kemudian ada yang aktif di organisasi, ada juga yang diam-diam menyelesaikan tanpa banyak cerita. Tapi kita semua pernah merasakan hal yang sama. Pagi-pagi dengan mata sebelah terbuka untuk kemudian belajar di ruang kelas, kemudian di suatu kos ataupun di suatu rumah kita menyisihkan uang untuk 1 bulan penuh agar bisa pas. Kemudian pulang malam dengan tugas yang menumpuk dan kadang ngerasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Tapi anehnya dari semua itu kita justru tumbuh. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kita memilih untuk tidak berhenti. Hari ini kita tidak hanya merayakan kelulusan, kita sedang mengucapkan selamat tinggal terhadap masa-masa yang kita harapkan ini cepat usai. Namun suatu saat ini akan kita rindukan kembali. Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa faktor segalanya selain karena kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami. Kami tidak tahu semua yang dihadapi orang tua itu beraneka ragam. Ada yang siang malam bekerja, kemudian ada yang menahan hanya demi untuk satu hal, agar anaknya bisa kuliah. Ada yang diam-diam berutang, ada yang pura-pura menahan, ada yang pura-pura menahan masalah yang dia rasakan. Ada juga yang diam-diam orang tua bangun di tengah malam untuk menyebut namanya agar menjadi sukses di masa yang akan datang. Hari ini jika kami berdiri di sini itu bukan semata karena kerja keras kami, tapi karena cinta yang tidak terlihat dan doa yang tak pernah putus, yaitu dari orang tua. Meskipun
kita nyaris saja menyerah. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, kepada rektorat, kemudian jajaran Sivitas Akademika yang telah mendampingi langkah kami. Doa dan dukungan orang tua tidak akan tersampai pada tujuan tanpa wasilah dari Bapak Ibu dosen. Karena itu, orang tua, guru-guru kita di Institut Agama Islam Persis Garut, kami mewakili dari wisudawan wisudawati menyampaikan jazakumullah khairan katsiran. Yang terakhir, terima kasih kepada para wisudawan wisudawati, kawan-kawan seperjuangan dari program sarjana, kakak-kakak seperjuangan dari pasca sarjana yang telah membersamai kami, yang telah menjadi tempat dan ruang sehingga kami bisa tumbuh bersama, bisa belajar bersama. Saya ingin sampaikan sedikit pesan yang setidaknya ini menjadi sebuah motivasi dan harapan bersama. Sebagaimana yang disampaikan tadi dalam orasi ilmiah bahwa wisuda ini bukanlah akhir, tapi ini adalah awal untuk membuka fase kehidupan kita, membuka gerbang kehidupan selanjutnya. Yang pertama, kita sebagai anak muda atau kita sebagai mahasiswa atau wisudawan memiliki multiple role. Kita punya peran yang multiple. Di keluarga, saya berperan sebagai anak, sebagai kakak. Bergeser sedikit, saya jadi keponakan, jadi sepupu. Keluar, saya menjadi warga kampung saya tempat tinggal. Ketika lebih luas lagi, saya menjadi warga Indonesia. Di aktivitas sosial masyarakat, saya menjadi bagian dari Jamiah Persis. Begitupun mendadak terjejerkan, kita dalam diri kita itu punya banyak peran. Maka ketika kita masuk ke dalam dunia selanjutnya, kita bisa ambil berbagai peran yang bisa kita lakukan. Kita bisa ambil dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Karena di dalam diri kita ada banyak berbagai peran. Karena yang menjadi sesuatu yang utama dilihat orang lain bukan pada perannya, tapi aktor yang memerankan segala aspek yang dia perankan. Penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan keluarga wisudawan dan wisudawati yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Yayat Ruhiat, suami dari Ibu Rosi Rosidah MPD, wisudawan Prodi MPAI, kepadanya disilakan. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Wa bi taufiqihi yartaji'u adh-dhalimun. Wa bi hidayati yahtadu adh-dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahibul fadilah wa sa'adah Raisul Jamiah IAI Persis Dr. Anwar Bakhtiar, wa sahibul fadilah wa sa'adah al-asatidah wa mudzaful al-jamiah al-izzah ad-duyuf al-kiram at-tulab wa tulab al-bakiriyun wal magistril alladhi naftakhiru bihim. Para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan, dan spesial anak-anakku sekalian untuk mahasiswa wisudawan S1 dan teman-teman dari program magister angkatan pertama di IAI Persis yang saya hormati. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebetulnya saya berdiri di sini ada perasaan dalam bahasa Sunda ini baliung batu asahan, balaringung tepuguh larasaan. Karena saya harus menyambut di depan para seluruh sivitas akademika dan guru-guru
serta para akademisi yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, Dr. Undang telepon saya, Ustadz, bisakah untuk memberikan sepatah kata? Lalu saya bilang, kenapa harus saya? Karena mewakili, karena ada keluarga Ustadz, yaitu istri saya. Yang hari ini di wisuda. Kenapa saya mau? Karena mungkin ini adalah bagian support saya sebagai keluarga. Lalu kenapa saya juga mau? Istri saya secara pribadi sudah tidak muda lagi, mungkin senior, tapi saya tidak mengatakan tua karena memang masih cukup lucu. Saya hanya mengatakan senior. Tadi saya ketemu sama Ustadz Taufik. Di program Magister ini hanya 2 yang senior, Ustadz Taufik dan istri saya. Tapi luar biasa Ustadz Dr. Anwar Bakhtiar selaku rektor. Perjuangannya yang saya tahu selama ini, aslinya. Beliau istri saya itu tidak pernah tidur kermacan tunuh. Saya sampai di nomor sekian kan di tengah-tengah aktivitasnya. Dan yang lebih mengagumkan lagi, semangat juangnya yang luar biasa. Di tengah ketika lagi bikin tesis, diriungku incu-incuna. Karena memang cucu saya sudah 3. Gus pabeli trek ngamek kumaha dan meureun anak batur ya. Ya satu hal nanti ya, teman-teman akan merasakan bagaimana ketika posisi kakek sakumaha ku incu mah eleh aki jeung nini teh. Udah didiset kemudian diklik laptopnya berebet ruksak, sabar. Hari ini adalah sebuah support bagi saya untuk teman-teman khususnya di Magister. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menyelesaikan program Magister. Apalagi di program Magister DII Persis yang luar biasa. Apa ilmunya, dosen-dosennya yang sangat dalam. Dan hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, teman-teman, saya ingin mengajak, sekedar mengingatkan, jangan lupakan para pendahulu kita. IAI Persis hari ini hadir karena perjuangan orang-orang tua dulu kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Di situ ada KH Aseng Zakaria, ada Ustadz Mamat Abdurrahman, ada Ustadz, mohon maaf, yang dipanggil Ustadz Nut, dan juga ada Ustadz Kiai Haji Entang Mukhtar ZA. Mereka adalah founding father. Jangan pernah lupakan nama mereka. Doakan mereka. Semoga jariah dan ilmu yang dedikasinya di lingkungan Jamiah Persis yang mereka torehkan selama ini terus mengalir tanpa ruang dan batas serta waktu. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk mewakili. Saya teringat kepada pepatah Dr. Almarhum Kiai Haji EZ Mutakin yang sering dipanggil dengan Kang Engking. Beliau mengatakan, ada 3 kabagjaan nu jadi kolot nu aya patura patali jeung nu jadi anakna. Kahiji, ketika seorang ibu melahirkan bayinya, sebelum ibunya tahu apakah bayi yang dilahirkannya cantik kalau perempuan, kasep lamun lalaki, terlebih dahulu seorang ibu di saat setelah melahirkan dia akan berbahagia. Padahal memehna inung teh guyang betih, guyang getih, ngahejeun, ngahanyu, berjuang antara hidup dan mati. Tapi ketika mendengar jeritan bayi yang dilahirkan anak, lengit rasakan nyeri, muncul rasa bahagia. Kata beliau, kecantikan wanita yang sejati adalah tersenyum sesaat setelah melahirkan. Untuk itu, bagi kaum perempuan, kalau Anda ingin tetap cantik, sering-seringlah melahirkan. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kebahagiaan orang tua yang erat kaitannya dengan putra-putrinya adalah ketika putra-putrinya yang diasuh selama ini bebeja hiji waktu, kata beliau, kanu jadi inung jeung bapana. Mama, pekan depan teteh jeung arek di wisuda. Demi Allah, kabagjaan jadi kolot ketika mendengar bahwa anaknya selesai menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Tepuk tangan buat semuanya. Napi ka aya inung nu ngarangkul, ngarontok, ngaragragan kuci mata,
Tetapi air mata pada waktu itu, percayalah, air mata kebahagiaan. Di luar sana lihat, kolot, bibi, ua, nu di wisudana saurang, nu nganterkeun menepi ka 2 bus. Kenapa? Rasa saking bahagia. Ibu, putra, sanes, alo, nepi ka bibi wae ngilu. Hayang naon, nempo nu jadi alona di wisuda. Terlebih kedua orang tua. Kebahagiaan kedua orang tua adalah melihat ketika anaknya di wisuda menjadi seorang sarjana. Dan yang ketiga, kebahagiaan bagi orang tua yang erat kaitannya dengan anak-anaknya, kata Pak Dr. EZ Mutakin, adalah ketika putra-putrinya yang dicinta siap memilih pasangan hidupnya. Dan yang lebih membahagiakan ketika pasangan hidup itu ternyata adalah orang-orang saleh dan saleha. Dan yang kedua, saya menukil, teringat ketika saya masa-masa di wisuda di Mu'alimin. Sampai hari ini terngiang kata guru saya, guru kita semua KH Aseng Zakaria. Kata beliau, kam min rupaqaikum saqatu fi asna'is sabil. Berapa banyak saudara teman-teman kalian yang berguguran di tengah-tengah jalan dalam menyelesaikan program studinya. Minhum yudrikumul maut. Bahkan berapa banyak di antara kita tidak selesai studinya karena ada yang wafat. Kemarin ada kawan kita di program sarjana, pasca sarjana, Ustadz Iwan Wahyudin, tidak selesai karena beliau telah wafat. Hari ini teman-teman bisa menyelesaikannya. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Teman-teman, dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan, mohon maaf kalau salah dalam bahasa Inggris. Graduation is not the end of your journey, but is the beginning of the great responsibility. The ummah awaits your contribution. Gelaran bukan tujuan, tapi ikhlasmu menanti di tengah-tengah umat. Terima kasih. Dan yang terakhir, mohon izin Pak Rektor, mohon izin Bapak-Bapak dan tamu undangan. Ada satu kebahagiaan saya di momen yang paling berharga ini. Semoga ini jadi ladang amal soleh. Al-Ustadna juga guru saya. Beberapa waktu yang lalu saya telah mengeluarkan sebuah launching buku. Dan buku itu berjudul Sebuah Retorika Ceramah Memikat bersama Yayat Ruhiyat. Buku ternyata teman-teman, diam-diam ceramah saya di media sosial selama ini diteliti oleh seorang mahasiswa UIN di Purwokerto oleh saudara Rizky Prasetyo dan dijadikan sebuah skripsi. Hari ini akan saya persembahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kata istri saya, ya untuk teman-teman Umi boga naon, saya sudah menyediakan 21 amplop untuk teman-teman di Magister. Tapi mohon maaf, hanya sebagai bentuk kenangan dan support untuk saya dari istri saya. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Rektor untuk bisa menerimanya. Selanjutnya, penampilan dan persembahan dari paduan suara IAI Persis Garut yang akan menyanyikan lagu Ciri Santri Teladan karya Dr. Abdurrahim, dosen IAI Persis Garut dan Manusia Kuat. Kepada tim paduan suara IAI Persis Garut, dipersilakan. Soson
mimpi-mimpiku. Kau bisa tumpukan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun culasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Penampilan dan persembahan dari wisudawan wisudawati YAI Persis Garut yang akan menyanyikan lagu Hanya Rindu karya Agnes Kamaleng kepada saudari Fitri dan kawan-kawan disilakan. Bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu.
Ibu, masih ingatkah 9 bulan kau mengandung kami? Masih ingatkah kau berjuang bertaruh nyawa demi melahirkan kami? Ibu, lalu tiap malam kau susah tidur karena mengasihi kami. Ibu, masih ingatkah? Masih ingatkah Ibu yang menyiapkan bekal untuk kami? Masih ingatkah saat Ibu mengejar kami lalu menyak kami? Lalu dengan lembut Ibu berkata, "Nak, Ibu sudah makan tadi. Sekarang kamu ya yang makan." Padahal sama sekali kau belum makan, Bu. Kau relakan perutmu kelaparan demi anakmu merasa kenyang. Ayah, masih ingatkah saat anakmu belajar melangkah, lalu kau pegang erat tangan kami? Ayah, masih ingatkah saat kau pangku kami yang terlelap di depan TV? Masih ingatkah dengan kecupanmu yang kau berikan pada kami saat kami berangkat sekolah? Ibu, Ayah, maafkan kami. Maafkan kami yang selalu merepotkan Ayah. Maafkan kami, Ibu, Ayah. Maafkan kami yang selalu membuat kalian sedih. Maafkan kami. Maafkan kami yang belum bisa membahagiakan Ayah dan Ibu. Ibu, Ayah, hari ini kami berdiri di hadapan kalian, menyaksikan kami di wisuda. Ayah, tanpa kalian kami tidak akan sampai di titik ini. Kau bertaruh nyawa demi membesarkan kami. Tak kenal hujan, tak kenal panas kau lalui demi kami. Ibu, Ayah, terima kasih atas segala kebaikan yang telah kalian berikan pada kami. Terima kasih atas segala pengorbanan yang kalian berikan pada kami. Tidak ada kata yang bisa mewakili, tidak ada kata yang bisa mewakili segala kebaikan kalian selain doa yang selalu menyertai Ayah, Ibu. Tuhan
Penutupan sidang terbuka Senat IAI Persis Garut, Wisuda Sarjana Angkatan ke-15 dan Pasca Sarjana Angkatan ke-1 tahun 2025 oleh Ketua Senat kepada Dr. Haji Tiar Anwar Bahtiar M.Hum disilakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana ke-15 dan Pasca Sarjana pertama IAI Persis Garut tahun akademik 2024-2025 secara resmi dinyatakan ditutup. Ketua dan anggota Senat IAI Persis Garut meninggalkan ruangan sidang. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Kami mohon hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara sidang terbuka Senat IAI Persis Garut, Wisuda Sarjana Angkatan ke-15 dan Pasca Sarjana Angkatan ke-1 tahun 2025 dengan sama-sama membaca hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.